Baik, cara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana. Kepada Ketua Pelaksana, silakan. Langsung kita pusat kajian video ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini dari dekan fakultas yang ada di UNB, para dosen, kemudian para undangan kami dari seluruh mahasiswa, kemudian pengurus masjid dan masyarakat umum yang berhadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita melaksanakan kegiatan menjelang Idul Adha yang merupakan bagian dari kegiatan rutin dari Pusat Kajian Halal Universitas Negeri Padang. Sebagai Pusat Kajian Halal, UNP juga memiliki lembaga pemeriksa halal, kemudian lembaga pendamping proses produk halal, dan juga bagian edukasi, diantaranya adalah programnya yaitu Halal Fast yang kita laksanakan rutin. Dan hari ini kita melaksanakan kegiatan yaitu Halal Fast dalam hal menyambut Idul Adha yang akan menjadi panduan dan pedoman bagi para masyarakat umum ya, terutama para juru sembelih yang akan melaksanakan, para panitia kurban, para ibu-ibu yang akan mengolah daging kurban nantinya, sehingga memenuhi syarat halal dan thayyib. Halal yang terpenuhi aspek syar'inya, dan thayyib dalam hal aspek kebersihan, higienis, dan sebagainya. Maka pada pagi hari ini kita hadirkan berbicara yang insya Allah sudah berkompeten dalam ketiga topik tersebut ya. Pertama adalah Bapak Al-Ikhlas LCMA. Beliau adalah dosen di jurusan agama Islam di UNP sekaligus aktivis di Pusat Kajian Halal kita ini. Kemudian Bapak Ibu Dr. Hewan Sofia Haryani yang merupakan dokter hewan yang bertugas di Dinas Pertanian Smafet Kota Padang, dan Ibu Hera Dwi Triani sebagai dosen peternakan di kampus Jiper Sawah Lunto Sijunjung. Tentunya dengan kompetensi mereka yang beragam ini akan berikan pemahaman kita yang komprehensif, mulai dari aspek syar'i sampai dengan aspek penyembelihan, aspek perawatan pengolahan daging nantinya, sehingga apa yang akan kita laksanakan dalam 2 hari ke depan itu merupakan hari yang memenuhi segala aspek yang diperlukan tersebut. Terutama lagi kita dalam suasana PMK, penyakit mulut dan kuku pada hewan sapi, maka tentunya kita membutuhkan sekali bagaimana arahan dari Bu Dr. Hewan Fia tentunya ya, yang tentunya beliau sudah mendapatkan arahan ataupun pengetahuan dari dinas ataupun kementerian tentang bagaimana sikap kita dalam hal wabah yang mungkin mengkhawatirkan bagi sebagian masyarakat saat ini. Kami atas nama Pusat Kajian Halal UNP, atas nama UNP secara umum, mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah berkenan pada pagi hari ini. Dan bagi yang tidak hadir, insya Allah nanti bisa kita posting rekamannya di YouTube dari Pusat Kajian kita ini, sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Demikian dari kami atas nama panitia mewakili dan juga atas nama Pusat Kajian Halal UNP. Jazakumullah khairan katsir. Bila terpedaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, syukur pada Ustaz Miftah yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala Pusat Kajian Halal UNP. Pada Bapak dipersilakan. Sudah digabungkan tadi. Kita langsung masuk ke materi pertama aja ya. Kebetulan ada request dari Bu Dr. Fia. Beliau yang pertama, bukan Pak Ikhlas. Akan MC. Baik, lanjutkan pada materi yang pertama, yaitu yang disampaikan oleh Dr. Anda Sofia Haryani. Kepada Ibu Dr. Anda Sofia Haryani, dipersilakan.
Terima kasih, Adinda. Mungkin perlu diperbaiki, saya dokter hewan, bukan dokter Anda. Jadi saya dokter hewan Sofia Haryani, nggak apa-apa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang kami hormati Ketua Pelaksana, yang sekaligus juga koordinator ya di Halal UNP, kemudian juga ibu-ibu dan hadirin yang lain yang ikut hadir di acara ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan halal kelas di UNP. Kemudian salam beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada uswah dan ketua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baiklah Bapak Ibu-ibu yang kami hormati, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh panitia kepada kami akan memaparkan materi di mana yaitu pemilihan hewan dan pelaksanaan kurban yang aman di saat wabah PMK. Saya sudah bisa share screen ya, Pak Miftah? Sudah, Bu, silakan. Bisa ya, oke. Sudah kelihatan ya, Pak? Oh, sorry. Lagi start screen sharing. Oke, sebentar lagi muncul. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Baik, mungkin sudah bisa tampil ya, Pak ya? Sudah kelihatan ya? Ya. Jadi materi saya adalah pemilihan hewan dan pelaksanaan kurban yang aman di saat wabah. Di mana beberapa tahap yang akan saya sampaikan di sini yaitu dalam presentasi ini bagaimana mengenal penyakit mulut dan kuku karena saat ini kan memang lagi wabah-wabahnya ya PMK ya. Ini masih ada Bu ya? Ya, halo. Di folder yang keluar. Iya. Masih folder yang di screen-nya. Oh, ini di saya sudah tampil. Di saya sudah tampil. Di sana enggak ya? Pilih bagian poin-poinnya. Ini yang muncul di layar kami adalah foldernya Lenovo Case One. Oke. Di layar saya yang muncul ininya Pak, presentasinya. Apa saya harus mengulang kembali? Biasanya kalau seperti ini, Ibu bikin ulang lagi ya? Saya ulang lagi aja ya? Share screen satu atau apa gitu. Saya stop ya. Harusnya PPT-nya di share. Berarti saya harus pilih di mana? Ya mungkin namanya ya, slideshow, ada Windows slideshow-nya mungkin itu harus dipilih sehingga kita bisa akses di sini. Oke, nah ini udah muncul nih. Tapi sudah penuh belum semua layarnya Pak Miftah? Apa masih dalam bentuk format yang kelihatan tulisan komputernya segala macam? Iya, tapi ini belum ada slideshow-nya. Ini masih PowerPoint biasa. Iya. Editor PowerPoint. Ini sudah bisa di slideshow.
Tadi sudah saya selesai sih, di sayanya udah muncul. Bingung juga. Bentar. Kalau nggak salah F5 itu Bu ya, tekan F5 sudah slideshow dia. Ini kan masih belum slideshow. F5. F4 atau F5 saya. Tadi saya sudah selesai sih Pak. Atau kita lanjut aja ya, biar waktunya nggak ini ya. Oke, Gimana? mungkin yang slide transisi yang di X ini dihilangkan Bu, supaya lebih besar layar yang nampak sama kami. Yang mana? Yang bilah sebelah kanan ini kan ada, ya itu klik Oke. aja sehingga ini lebih besar lagi ini. Ya, baik. Baik Pak, saya lanjut saja. Mungkin tidak tahu tadi saya sudah bisa slideshow, sekarang justru di sananya Bapak Miftah bilang tidak slideshow, justru di sekarang saya nggak bisa lagi slideshow. Terus kemudian ini hang Pak. Ini hang ya, kenapa ya? Bisa ya. Saya ulang lagi aja. Mungkin Bu Dokter Gimana? diambilnya Bu Dokter di screen ya. Jadi Iya. di pilihan share screen ini pilih yang screen yang paling kiri atas. Nggak bisa Pak, lagi hang dia Pak. Lagi hang. Ya, jadi kalau kita tidak pilih yang screen umum ini, nanti dia kalau kita selesai tidak muncul selesai kita, cuma rekamannya gitu aja. Ini udah bagus Bu. Nah, ini udah keluar nih selesainya lagi. Tapi justru saya nggak bisa gerak-gerakin nih. Bisa. Oke, ya. Saya agendanya ada 3 ya. Bagaimana kita mengenal PMK, kemudian pencegahan dan penanganannya, baru kita ke pemilihan hewan kurban. Kita coba dulu memaparkan apa sih PMK itu gitu ya. Kenapa terlalu dihebohkan. Ini memang bukan dihebohkan ya, karena kita memang waspada terhadap efek dari PMK ini, di mana nanti pada saat Idul Kurban ini kan semua sapi keluar masuk sangat aktif sekali, sehingga penyakit ini akan menyebar secara cepat, mengakibatkan kerugian ekonomi terhadap peternak kita. Nah, penyakit PMK ini adalah penyakit viral ya, atau virus, ya, bukan viral yang TikTok atau apa ya, tapi adalah merupakan virus ya yang sangat menular dan menyerang semua hewan yang berkuku belah atau genap, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, babi, gajah, dan lain-lain. Kemudian masa inkubasi yaitu masa terpaparnya ternak sampai dia sakit ya, itu adalah 1 hingga 14 hari. Nah, kemudian kematiannya bisa mencapai 100% dan ini sangat rentan terhadap hewan-hewan muda, yaitu hewan-hewan yang di bawah 2 tahun. Nah, kemudian PMK di Indonesia itu sejarahnya sebetulnya di tahun 1887 penyakit ini masuk melalui importasi. Jadi lagi-lagi adalah lalu lintas ya menyebabkan dia masuk dari Belanda dan kemudian mewabah di Indonesia. Sapi yang terkena saat itu adalah sapi perah. Kemudian di tahun 1983 wabah PMK ini terakhir di Jawa dan diberantas dengan vaksinasi massal. Ternyata memang penyakit virus ini bisa kita antisipasi dengan menggunakan vaksin ya. Tahun 1986 deklarasi secara nasional Indonesia bebas PMK. Tahun 1990 baru dideklarasikan. Artinya pada saat ini muncul kembali itu sudah hampir 100 tahun wabahnya sampai di kita, kemudian baru kita bebas, sekarang muncul lagi gitu loh. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Nah, apa sih kerugian dari penyakit beranak kuku ini? Kerugiannya adalah penurunan produksi susu, kematian mendadak, keguguran, infertilitas atau kemandulan, kemudian penurunan berat badan, dan hambatan adanya perdagangan luar negeri ya, internasional ya, seperti ekspor dan impor. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan adanya PMK ini, karena PMK ini aman, tidak membahayakan kepada kesehatan manusia. Daging dan susunya tetap aman dikonsumsi, asalkan dengan cara perlakuan yang benar, di mana dimasak dengan baik. Nah, ini slogan kita bahwa tidak perlu khawatir ya, karena PMK bukan zoonosis. Nah, kemudian kondisi PMK di Kota Padang mungkin saya perlu informasikan juga sebagai dasar nanti para ibu bapak memilih hewan kurbannya ya.
bahwasanya di tanggal 13 Mei 2022 di Kota Padang ditemukan 12 kasus yang positif PMK dengan pemeriksaan laboratorium. Karena dalam satu kandang ada 32 ekor, secara prinsip dalam definisi penyakit, definisi kasus, maka yang 32 ekor kita nyatakan positif. Kemudian dilakukan isolasi, yaitu pemisahan antara hewan yang sehat dengan hewan yang sakit. Kemudian kita lakukan pengobatan dan alhamdulillah ternyata 29 ekornya sembuh dan 3 ekor saat ini masih dalam perawatan tapi memperlihatkan progres yang cukup baik. Nah, ini penanganan PMK di Kota Padang. Kita sudah melakukan sosialisasi ke pedagang ternak. Jadi pedagang ternak kurban, Bapak Ibu di kandang-kandang penampungan yang ada di Kota Padang itu kita sudah memberikan sosialisasi bagaimana dia memperlakukan hewannya dengan baik, membersihkan kandang lingkungan sekitarnya dengan menggunakan disinfektan, yaitu adalah cairan yang membunuh hama penyakit ya, yaitu virus. Kemudian juga melakukan pengobatan jika tampak gejala sakit dengan segera. Kemudian kita juga melakukan pelatihan vaksinasi untuk petugas karena nantinya memang akan ada didistribusikan vaksin secara besar-besaran di tahap kedua ini. Di tahap pertama kami mendapatkan dosis 100 dosis ya untuk terfokus ke ternak yang ada di perwibitan dinas kami. Jadi untuk kedua kita berharap semuanya akan kita lakukan. Nah, pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban, kami membentuk tim petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatannya, sosialisasi kurban asuh kepada panitia masjid mushola. Ini juga ada muatan terhadap bagaimana kita mengenal PMK sehingga kita membeli ternaknya dalam kondisi yang tidak terinfeksi PMK. Kemudian ini beberapa kegiatan kami ya di dalam kandang-kandang penampungan. Jadi insya Allah sapi-sapi yang ada di kandang penampungan yang ada di Kota Padang ini sudah kami lakukan pemeriksaan. Tinggal Bapak Ibu bagaimana mengenali sapi yang sehat dan layak untuk dikurbankan. Nah, syarat hewan kurban itu harus sehat ya, tidak boleh ada cacat. Kemudian dia berjenis kelamin jantan. Kalau betina harus yang non produktif. Karena kalau betinanya produktif maka ini kita sudah melakukan pidana karena dilarang pemotongan ternak ruminansia betina produktif, baik ruminansia kecil ataupun ruminansia besar. Nah, dia harus cukup umur ya untuk kambing, domba harus lebih dari 1 tahun dengan ditandainya tumbuhnya sepasang gigi tetap. Kalau sapi lebih dari 2 tahun dengan ditandai tumbuhnya sepasang gigi tetap. Bapak Ibu bisa memperhatikan ada gambar di slide saya di mana kalau yang di atas ini giginya kelihatan kecil-kecil dan rapi, ini belum cukup umur untuk sapi ya karena belum ada pergantian gigi. Namun di bawah ini sudah kelihatan giginya besar-besar ya, kemudian sudah sudah tidak teratur lagi, sudah tidak rapat lagi kemudian ini adalah yang kita katakan cukup umur untuk 2 tahun. Nah, ini tadi yang saya sampaikan pelarangan dari pemotongan ruminansia betina produktif, di mana kalau di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, pada pasal 18-nya menyebutkan di ayat 4-nya bahwa setiap orang dilarang memotong ternak ruminansia kecil betina produktif atau ruminansia besar produktif. Nah, sanksinya bisa kita lihat di pasal 86. Kalau untuk ruminansia produktif yang kecil, sanksinya adalah pidana kurungan paling kecil 1 bulan dan paling lama 6 bulan. Dan kemudian diberikan denda paling sedikitnya 1 juta dan paling banyak 5 juta. Ini untuk ruminansia kecil, itu sebutannya seperti domba, kambing. Nah, kemudian kalau untuk yang besar dia didenda pidana dengan pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan dendanya paling sedikit 100 juta. Jadi lumayan besar ya. Kemudian paling banyak 300 juta. Nah, ini semua akan kena Bu, Bapak, baik yang pemotongnya, panitia masjid, ataupun kalau di RPH berarti orang RPH-nya, kalau misalnya ada petugasnya saat itu berarti petugasnya. Jadi kita harus lebih berhati-hati karena ini juga sudah ada MOU ya antara kementerian dengan pihak kepolisian RI di mana mereka sudah aktif mengawasi untuk pemotongan betina produktif ini. Oke. Kemudian kita memberikan
surat keterangan kesehatan hewan yang sudah kita periksa tadi, kemudian kita memberikan label untuk masing-masing ternak yang sudah kita nyatakan dia sehat dan layak untuk dikurbankan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pedoman bagaimana melihat apakah hewan kurban kita ini sehat atau tidak. Maka kita harus melihat dulu kondisi bulunya. Hewan yang sehat itu kondisi bulunya adalah bersih, mengkilap ya. Kalau dugaannya antrak, dia akan tampak kotor dan kusam. Nah, kalau kedugaannya PMK berarti dia akan nampak lepuh-lepuh ya atau lesi di daerah kulit kaki ya, di telapak. Kemudian geraknya kalau untuk yang sehat adalah lincah, kalau misalnya dugaan antrak atau PMK dia akan kelihatan lemas gitu ya. Kemudian nafsu makannya kalau untuk yang sehat tentu saja normal. Kalau dugaan antraks tampak normal sih, tapi ada juga akan perbedaan. Namun kalau untuk PMK dia akan mulai malas makan karena memang yang diserang adalah rongga mulutnya juga sama lidah. Nah, cara bernafas kalau untuk hewan yang sehat adalah normal. Kalau untuk dugaan antraks dia sesak nafas, sementara untuk PMK dia tetap bernafas baik dan normal. Kalau kita perhatikan lubang tumlah, maka di hewan yang sehat akan tampak bersih dan normal. Kemudian jika kita duga dia adalah antrak atau kalau antrak akan keluar darah hitam di semua lubang kumlah, apa saja lubang kumlah, yaitu mulut, hidung, kemudian mata, telinga, dan duburnya. Kemudian kalau untuk PMK, maka kita melihat di rongga mulut itu akan nampak adanya lesi atau lepuh-lepuh ya, seperti kalau misalnya sederhana kita bisa bilang sariawan lah kalau di kita gitu. Nah, kemudian suhu badannya kalau untuk yang sehat normalnya adalah 39 hingga 40. Jika sudah melebihi suhunya 40, maka ini kita katakan dia dalam kondisi sakit ya atau demam. Nah, kalau untuk tinja dan urin, kalau hewan sehat tentu saja normal. Seperti apa sih normalnya kotoran sapi? Kalau bisa kita gambarkan adalah seperti tumpeng gitu ya. Jadi kalau dia jatuh itu plek langsung nyetak gitu di tanah gitu ya. Jadi kalau misalnya yang lagi sakit, tentu saja kotorannya menjadi lebih encer, kemudian ada campur darah dan segala macam. Ini harus kita lebih perhatikan. Nah, kemudian ini bentuk surat keterangan yang kami berikan Bapak Ibu pada saat pemilihan hewan kurban di kandang penampungan. Pastikan bahwa kandang penampungan tersebut sudah kami periksa. Jika belum diperiksa, silahkan laporkan atau minta pada pedagang ternaknya untuk menghubungi kami, karena kami juga sudah memberikan kontak person di dalam setiap poster-poster yang sudah kami sebarkan. Oke, kemudian ini perlu kami ingatkan karena ini adalah dalam kondisi wabah, jadi kami lebih mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk memastikan apakah hewan ini sehat atau tidak dengan cara adanya persiapan hewan sebelum dipotong. Jadi hewan ini harus diistirahatkan ya 12-24 jam. Ini gunanya memastikan kondisi si hewan lambungnya juga tidak penuh ya. Kalau dipuasakan 12 jam tujuannya ketika saat disembelih tidak akan terjadi penyiksaan, karena kalau misalnya lambungnya penuh kemudian kita sembelih itu kan ada 4 ya saluran yang diputus ya, 2 saluran darah yang kita sebut dengan jugularis, kemudian 1 saluran makan dan 1 saluran nafas. Nah, ketika saluran makannya terpotong di saat dia dalam kondisi penuh isi lambungnya, otomatis ini akan menyiksa dia karena akan tumpahlah semua makanan dari lambungnya, kemudian dia tersedak, akhirnya dia mati lemas. Ini sangat tidak disarankan. Dan kemudian pastikan bahwa hewan tersebut dalam kondisi bersih dan sudah diperiksa oleh dokter hewan sebelum dilakukan pemotongan. Ya. Kemudian ini saya lewatin aja. Oke. Nah, ini jika cacing pada hati ya, jadi kalau misalnya hatinya rusak saat sudah dipotong, ditemukan kondisi hatinya sudah rusak, tidak disarankan untuk didistribusikan. Nah, jika ditemukan hewan kurban dengan gejala ringan PMK yang tadi saya sampaikan, di mana ada teracak kakinya lepuh, kemudian lidah dan rongga mulutnya juga melepuh, maka dibuanglah bagian yang rusak tersebut dengan cara dibakar dan dikubur, sementara karkasnya tetap dapat dikonsumsi. Namun kami sarankan kepada
penerima daging kurban ini harus tidak boleh mencuci jika ingin disimpan di kulkas, langsunglah simpan di kulkas atau di freezernya. Jika ingin mengolah langsung direbus saja seperti itu. Kemudian baru dilakukan pencucian ulang. Ini disarankan agar tidak menyebarluaskan penyakit dari PMK ini. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk pelaksanaan ibadah kurban di saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku, ternyata kita sudah punya fatwa MUI yang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang bisa kita jadi pertimbangan ya dalam menyembelih hewan kurban yang terindikasi PMK. Nah, ini adalah fatwa MUI nomor 32 ya tahun 2022, di mana di situ dinyatakan bahwa hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis yang seperti tadi yang saya jelaskan adalah lepuh gitu ya, kemudian dia kategori ringan, tidak berat, tidak sampai dia pincang, tidak sampai dia ambruk gitu ya, itu masih boleh dikurbankan. Jadi hanya ketemukan lesi pada celah kuku gitu ya, kemudian kondisinya itu pada saat hari H ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita memilih kan kita sudah pada pastikan untuk memeriksanya dia sehat. Tiba-tiba ketika sampai di di masjid musola, karena masa inkubasinya adalah 1-14 hari, tiba-tiba gejala ini muncul, ini masih boleh dikurbankan. Jadi jangan khawatir. Kemudian hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas dan atau menyebabkan pincang, tidak bisa berjalan, ini juga tidak tidak sah dijadikan hewan kurban. Jadi dia hanya dalam kondisi kategori ringan. Nah, kemudian ini mungkin nanti Ustadz ya saya cuma ada membahas yang untuk fatwa dalam PMK-nya saja, kalau yang lain mungkin nanti akan dijelaskan. Nah, untuk pada saat kurban ini kita mencegah peredaran wabah PMK dengan cara umat Islam yang akan berkurban dan penjual hewan kurban wajib wajib memastikan ya hewan yang akan dijadikan hewan kurban memenuhi syarat sah, khususnya dari sisi kesehatan sesuai dengan standar yang tadi ditetapkan oleh pemerintah yang juga sudah saya ulas di awal tadi. Kemudian umat Islam yang melaksanakan kurban tidak harus menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung proses penyembelihannya. Umat Islam yang menjadi panitia kurban bersama dengan tenaga kesehatan hewan perlu mengawasi kondisi kesehatan hewan dan proses pemotongan serta penanganan daging, jeroan, dan limbah. Kami sarankan jika sapinya terindikasi PMK, maka jeroannya nggak boleh didistribusikan Bapak Ibu ya. Jadi jeroannya harus dimusnahkan dengan cara tadi adalah dibuat lubang ya, kemudian dibakar, kemudian dikubur. Jadi memang ini harus betul-betul jadi perhatian kita. Memang agak repot ya mungkin ya, tapi ini harus tetap kita lakukan karena SOP-nya begitu supaya tidak lebih menyebarluaskan. Nah, dalam hal terdapat pembatasan pergerakan ternak dari daerah wabah PMK ke daerah lain yang menyebabkan kurangnya stok, maka umat Islam yang hendak berkurban dapat berkurban di daerah sentra ternak, kemudian berkurban melalui lembaga sosial keagamaan yang lainnya. Nah, yang perlu kami tekankan di sini adalah Bapak Ibu, kita 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, itu 16 kabupaten kota sudah dinyatakan wabah oleh Menteri. Ya, jadi Menteri Pertanian sudah mengeluarkan ketetapan bahwa 16 kabupaten kota kita kecuali Padang Panjang, kemudian Mentawai, terus kemudian satunya lagi satu lagi saya lupa apa, ada Mas Raya atau apa, pokoknya ada 3 itu yang tidak terkena wabah, yang lainnya kena wabah. Jadi Bapak Ibu hati-hati membeli sapi dari daerah yang sudah dinyatakan wabah. Oke, kemudian itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi pada saat Bapak Ibu memilih hewan kurban dan pelaksanaan kurban di Masjid Musola bisa dapat aman. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan kepada MC. Oke, mungkin saya moderator Ibu. Bapak Ibu semuanya, mungkin tema yang sangat menarik sekali ya tentang PMK yang dimana kita sedang mengalami sekarang, dan semoga pencerahan informasi Bu Fia tadi bermanfaat besar untuk kita bersama. Sebelum Bu Fia menutup presentasi beliau, kita persilakan kepada forum Bapak Ibu semuanya hadirin untuk bertanya, untuk berdiskusi dengan pembicara kita. Kita persilakan. Ya, mungkin ada yang bertanya, silakan Bapak ya. Makasih Pak Miftah sudah mempersilahkan. Namun sambil ada yang menunggu ada yang bertanya, saya mungkin lebih tekankan lagi ya Bapak Ibu bahwasanya
pastikan ternak-ternak yang akan kita kurbankan ini memiliki SKKH, ya, surat keterangan kesehatan hewan yang berasal dari daerah asal. Jika Bapak Ibu membeli ternaknya dari luar daerah kita, misalnya kalau misalnya orang pesisir membelinya di Batu Sangkar, maka mintalah SKKH yang ditandatangani oleh dokter hewan yang ada di Batu Sangkar. Demikian Pak Miftah. Baik, terima kasih Bu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya pada Bu Fia, karena kebetulan beliau akan meninggalkan acara kita ini karena ada keperluan lain. Mungkin hal-hal terkait PMK saya kira cukup hangat ya, kalau kita dapatkan penjelasan lebih meyakinkan dari beliau. Dan satu lagi Pak Miftah, mungkin masih bertanya juga. Ini mungkin juga ada Ustadz Ikhlas ya di sini ya. Mungkin ini juga harapan kami untuk perpanjangan ke apa namanya Dewan Masjid kah atau MUI kah, bahwasanya di lapangan itu kita masih menemukan 20%-nya ternak itu tidak cukup umur untuk dikurbankan. Sementara kita tahu bahwa syaratnya adalah 2 tahun itu. Jadi Masya Allah ya, Allah itu sudah memberikan kemudahan kepada umatnya untuk mempelajari bagaimana sih memperkirakan umur ternak ini. Ternyata kan dari tangkalnya gigi ya. Nah itu yang kami periksa, itu hampir 20% Ustadz yang masih belum memenuhi umur gitu. Jadi belum tangkal gigi gitu. Jadi harapan kami kita bersinergi, bagaimana kami nanti di lapangan juga memberikan melakukan pemeriksaan itu bisa didukung juga oleh dari lembaga halal, kemudian MUI atau Dewan Masjid gitu ya. Gitu Pak Miftah. Baik, terima kasih Bu Fia atas masukan dan juga penjelasan tadi. Bapak Ibu semuanya, berhubung karena tidak ada yang bertanya ya, saya kira kita bisa masuk kepada narasumber berikutnya, yaitu Bapak Al-Ikhlas LCMA. Bapak Ikhlas adalah lulusan syariah dari Universitas Al-Azhar. Beliau adalah magister dalam bidang ilmu usul fikih dan tentunya sangat relevan dengan topik hal-hal syar'i terkait dengan penyembelihan dan pengolahan halal nantinya. Mungkin adalah hal-hal yang terkait dengan kebiasaan kita sehari-hari, mungkin tidak terpenuhinya aspek syariat. Maka ini hal yang sangat krusial juga sebenarnya, karena itu terkait dengan halalnya suatu ataupun sahnya suatu ibadah kurban yang kita lakukan. Baik, dan silakan kepada Pak Al-Ikhlas untuk menyampaikan presentasi beliau mungkin dalam 30 menit ke depan, dan kita juga buka langsung forum untuk tanya jawab. Silakan Pak Ikhlas. Izin Mbak Miftah ya, saya izin dulu ya, mohon maaf ya Ustadz ya. Silakan Bu. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa bertemu secara virtual pada kegiatan pelatihan Juleha, juru sembelih halal. Karena insya Allah kita beberapa hari lagi akan menyongsong Hari Raya Idul Kurban, Idul Akbar, yaitu Idul Adha. Nah, selanjutnya selawat dan salam turun junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama yang kita hormati Bapak Miftahul Khair PhD selaku Ketua Pusat Kajian Halal Universitas Negeri Padang. Selanjutnya di sini juga ada Ibu Yuni Adha, Ibu Prof. Ani Farida, serta Bapak Ibu yang merupakan bagian dari Pusat Kajian Halal Universitas Negeri Padang, serta kemudian tentu kepada pemateri yang juga nanti tadi sudah kita sama dengar dari Ibu Sofia, Ibu Dr. Hewan Sofia, dan juga dari pemateri selanjutnya. Nah, tentu juga dalam hal ini saya juga tidak akan mungkin hanya sekedar mengingatkan mungkin ya, karena di sini juga ada guru-guru saya juga di sini ya. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak kata orang kok
si cerit di tepi banda, kok rabah tolong tagakkan, kok aduna ketik kok baru beraja, nanti kok salah, nanti mari sama-sama kita tunjukkan. Karena materi kita adalah terkait dengan bagaimana proses penyembelihan hewan kurban secara syar'i. Nah, mungkin saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah sama terlihat ya screen-nya. Karena kita karena ibadah kurban ini bagian dari syariat Islam, maka tentu kemudian tata caranya harus sesuai dengan syarak. Artinya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tadi kita telah mendengar aspek kesehatannya dari paparan Ibu Dr. Hewan Sofia. Artinya adalah tentu kemudian ada hal-hal yang harus kita perhatikan terkait dengan penyembelihan ini secara medisnya atau secara kesehatannya. Sekarang kita akan coba teropong atau lihat bagaimana kemudian tata cara penyembelihan hewan kurban ini secara syarak atau secara syar'i. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kemudian ya tadi kita sampaikan juga Ibu Dr. Sofia terkait dengan hewan, khususnya terkait kriteria hewan kurban, ya mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu terkait hal itu, apakah kemudian dari segi umur ataupun dari segi kondisi ya dan lain sebagainya. Sekarang kita lebih fokus kepada bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban tersebut. Nah, maka yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bagi setiap penyembelih, ya, tidak hanya hewan kurban, tapi setiap hewan yang akan disembelih, ya, itu harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi fa innahu lafisqun. Dalam surah Al-An'am ayat 121 Allah berfirman, dan janganlah kamu sekalian memakan daging binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah. Ya, ketika menyembelihnya, sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Jadi walaupun halal secara zat, ya hewan itu halal secara zat, tapi kalau tidak dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berubah menjadi haram. Ini merupakan titik kritis dalam penyembelihan hewan kurban yang harus kita perhatikan, ataupun hewan-hewan yang lainnya. Ya, kadang kita lihat kan orang beli ayam ya, sambil merokok dia sembelih juga. Ini kan sangat mengabaikan ya, tata cara yang diajarkan oleh syariat, karena disitulah yang menjadi titik kritisnya sesuatu yang halal bisa jadi menjadi haram ketika tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam penyembelihannya. Nah, yang kedua membaca salawat. Ya, bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kita tujukan kepada penyembelih ya. Ini kita tujukan kepada penyembelih ya, agar penyembelih tersebut mengingat ataupun memperhatikan, karena ini menjadi penting, menjadi krusial, sehingga kemudian hewan tadi ya menjadi sesuai dengan tuntunan syarak sehingga halal baik dari segi zat ataupun halal dari segi sifatnya. Nah, lalu kemudian menghadap kiblat ya, seperti dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, istiqbalu dzabihil qiblata tujihu dzabihata ilaih wa hadza mustahabbun. Jadi ini merupakan suatu perkara yang dianjurkan, yang disunnahkan menghadap kiblat. Artinya adalah memposisikan hewan kurban itu menghadap kiblat, dan begitu juga dengan penyembelihnya menghadap kiblat, sehingga kemudian penyembelihan itu bisa dilakukan secara baik ya. Nah, ini merupakan bagian dari adab dalam menyembelih hewan kurban. Artinya kalau memang diketahui arah kiblatnya, mungkin bagi seseorang dia tidak mengetahui arah kiblat itu, maka sesuai dengan ijtihadnya ketika itu, kira-kira menurutnya arah kiblat kemana. Tapi kalau kita di lingkungan kita tentu kemudian, karena ini kan kita di lingkungan masing-masing, tentu lebih mudah untuk mengidentifikasi, apalagi kita melaksanakan di lingkungan masjid. Nah, nanti kalau udah ada kelihatan masjid itu mudah kita menentukan arah kiblat. Nah, lalu kemudian
Selanjutnya rebahkan dengan perlahan. Nah, ini ya penting untuk kita perhatikan. Jangan main banting saja ya. Kita balikkan saja hewan itu dengan kekerasan. Nah, ini perlu dengan perlahan karena hewan kurban itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perlakukan dengan baik. Harus kita perlakukan dengan ada etikanya. Maka dalam merobohkan hewan kurban itu pun juga ada tekniknya, ya kan. Banyak kita lihat pula di video-video yang di-share biasanya menjelang hewan kurban ini, apakah di WA ataupun di YouTube ya, teknik yang baik dalam merobohkan hewan kurban. Jangan asal dibalikkan saja ya. Nah, ini perlu kita perhatikan karena Rasulullah SAW ya berkurban dengan 2 domba yang berwarna putih yang ada dang hitam dan bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangannya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bertakbir dan meletakkan kakinya di bagian samping kambing. Artinya ini adalah tata cara yang harus kita perhatikan ketika hewan itu rebah dan kemudian dalam penyembelihannya. Lalu kemudian bertakbir. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini perlu diingatkan bagi orang yang menyembelih tadi. Nah, kalau seandainya orang yang menyaksikan termasuk orang yang berkurban, maka juga dianjurkan untuk bertakbir ketika menyembelih hewan kurbannya. Nah, lalu berdoa, artinya tidak ada ya doa yang khusus ya dalam penyembelihan tersebut, tapi bisa dibaca hadza minka walaka anni atau an fulan. Nah, kalau seandainya yang menyembelih itu dia sendiri yang berkurban, maka cukup dengan anni, dari diri saya. Tapi kalau seandainya dia menyembelihkan untuk orang lain, bisa sebutkan an fulan, siapa orangnya. Misalnya Pak Ahmad atau Ibu Halimah misalnya seperti itu. Tapi kemudian memang ini tidak ada tidak mesti juga ya, artinya ini hanya sebagai memperkuat niat seseorang dalam beribadah. Nah, lalu kemudian menjaga adab dalam menyembelih hewan kurban. Ya, tidak memperlihatkan alat potong pada hewan kurban ya, walaupun dia adalah sapi ataupun kambing ataupun kerbau misalnya gitu ya. Lalu kemudian kita menenteng-nenteng parang di hadapannya. Ini tidak dianjurkan karena walaupun demikian tetap kita memperlakukannya secara baik. Lalu kemudian menggunakan pisau yang tajam agar tidak menyakiti hewan kurban. Maka perlu kita memperhatikan alat penyembelih itu. Pisaunya harus diasah dengan tajam. Sehingga kemudian syarat sah penyembelihan hewan kurban harus memutus 3 saluran ya, ada di leher bagian depan, yaitu posisinya di bawah jakun, meliputi saluran pernapasan atau hulqum, saluran makan atau marik, dan 2 pembuluh darah yang ada, yaitu wajadain. Sehingga kemudian hewan itu tersembelih secara sempurna. Kadang ini perlu kita perhatikan agar kita tidak menyakiti hewan tersebut ketika disembelih. Idza zabihtum fa ahsani zabahah. Kata Rasulullah, kalau menyembelih itu maka sempurnakanlah penyembelihannya. Nah, jadi pastikan dulu pisau itu tajam, pisau itu diasah, sehingga baru kemudian kita melakukan penyembelihan terhadap hewan kurban. Ini kalau pisaunya maja ya susah pula kan. Ini menyakiti nanti kepada hewan kurban. Lalu kemudian pastikan hewan itu sudah mati. Ya. Ini pastikan hewan itu sudah mati. Setelah kita sembelih, jangan langsung kita kurancai, artinya langsung kita bersihkan, langsung potong kakinya, potong enggak. Tapi pastikan dahulu hewan itu benar-benar mati. Maka ada beberapa tes yang bisa dilakukan ya, bisa melalui pupilnya atau melalui ekornya pada bagian-bagian yang sensitif itu. Kalau seandainya masih refleks dia, masih respon dia, ya, masih memberikan gerakan refleks, berarti itu belum mati. Tapi kalau seandainya sudah tidak lagi memberikan gerakan, berarti bisa kita simpulkan bahwasanya hewan itu sudah mati secara sempurna. Nah, kata Rasulullah SAW, bagian apa saja yang dipotong dari hewan ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Nah, jadi memang harus kita pastikan hewan itu sudah mati. Lalu kemudian ketika membersihkan, ya, alangkah baiknya kalau kita gantung hewan kurban tersebut, ya, sehingga kemudian akan darah yang ada pada hewan tersebut akan mengalir keluar seluruhnya, ya. Lalu kemudian juga ikat bagian usus dan anusnya supaya si lambung dan usus ini tidak mengotori daging kurban. Artinya kita
bersihkan hal itu terlebih dahulu. Kita pisahkan hal itu terlebih dahulu agar kemudian daging ataupun bagian yang lainnya itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang kotor tadi. Nah, lalu kemudian setelah itu dilanjutkan dengan proses pengulitan, ya, dengan membuat sayatan di tengah sepanjang kulit dada. Tentu kemudian hal ini teknis ini dalam proses ini tentu beragam ya. Artinya itu diserahkan kepada ahlinya masing-masing ya, agar kemudian proses dalam pembersihan daging hewan kurban itu benar-benar higienis, benar-benar bersih. Nah, lalu kemudian ya, ambillah bagian dalam seperti ginjal, lambung, dan seterusnya, sehingga kemudian ini dikondisikan terlebih dahulu, tidak tercampur dengan yang lain. Lalu tempatkan daging hewan kurban yang sudah dipotong secara rata ke wadah. Wadah ini juga perlu kita perhatikan. Ya, mari kita minimalisir penggunaan plastik ya. Kenapa? Karena menggunakan plastik itu termasuk dari merusak alam. Nah, ini juga harus kita perhatikan karena banyak hal plastik yang berserakan setelah itu. Kita tahu bahwasanya plastik itu tidak mudah untuk hancur. Maka sebagian panitia ya yang kita lihat juga di berita-berita media-media menggunakan bahan-bahan yang alami, bahan-bahan yang mudah diurai, mungkin menggunakan sesuatu yang terbuat dari anyaman atau apa gitu ya, sehingga hal ini juga bagian dari perhatian kita terhadap lingkungan kita masing-masing. Lalu bersihkan sisa penyembelihan, buang limbah ke tempat sampah ataupun kemudian bisa juga dengan membersihkannya, dikuburkan ya hal-hal yang tidak penting tadi. Nah, lalu kemudian ini terkait dengan tata cara ya, tentu kemudian dalam prosesnya ya, dalam pelaksanaannya tentu ustadz-ustadz di sini juga banyak juga, ataupun para guru juga di sini juga banyak ya, bagaimana dalam pelaksanaannya ini benar-benar sesuai dengan syar'i, kemudian sesuai dengan proses yang higienis, sehingga kemudian kehalalannya, kethayyibannya itu terjaga dengan baik. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan hal ini. Kalau memang ada yang bisa kita diskusikan, maka terlebih dahulu saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, terima kasih banyak Pak Ikhlas. Demikian Bapak Ibu semuanya para hadirin tentang beberapa hal syariat tentang penyembelihan dan peninggalan kurban. Seperti kami sampaikan tadi ya, kita akan buka forum untuk diskusi bersama Pak Ikhlas. Kepada Bapak Ibu semuanya, hadirin dan para mahasiswa kami, silakan untuk bertanya, baik dengan menggunakan layar chat yang ada di bawah, atau juga langsung untuk bertanya di sini. Kami persilakan. Baik, mungkin perlu untuk waktu untuk menuliskan demikian pertanyaannya Pak Ikhlas. Mungkin nanti bisa kita masukkan ke bagian akhir dari ini untuk bertanya setelah materi dari Ibu Hera Dwi Triani. Bapak Ibu semuanya, para hadirin, para mahasiswa kami, kita masuk ke sesi berikutnya, sesi terakhir, yaitu bersama Ibu Hera Dwi Triani. Beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Peternakan di Soeharto Sijunjung, dan segera beliau akan bergabung dengan UNP ya, karena ini juga akan menjadi bagian dari fakultas kami, fakultas MIPA nantinya, dan Bu Hera pun nanti akan bergabung di UNP insya Allah. Beliau menamakan pendidikan beliau di Institut Pertanian Bogor, jurusan peternakan, dan saya kira sangat berkompeten untuk menyampaikan materi terkait dengan hewan ya, tentang ternak, tentang hewan kurban kita nantinya. Tentang detailnya kita dengarkan dari Ibu Hera. Apakah Bu Hera sudah aktif ya di Zoom? Atau sedang terlempar lagi? Kita tunggu sebentar Pak Ibu ya. Mungkin beliau sedang terlempar dari Zoom. Mungkin kita
Ya, silakan Bu Hera, kayaknya sudah berada di Zoom ya. Oke, mungkin kita bersabar beberapa saat Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin ada masalah karena beliau sudah online di sini, cuma belum masuk di Zoom makanya. Ya Pak Hera. Baik, Bapak Ibu semuanya, Bu Hera sudah ada di sini. Kebetulan beliau sedang di lapangan ya bersama para mahasiswa beliau yang ada praktik lapangan. Baik, Bu Hera ada waktu 30 menit untuk menyampaikan materi dan kita nanti akan ada sesi diskusi nantinya setelah ini. Silakan Bu Hera untuk menyampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Pusat Kajian Halal UNP yang telah berkenan untuk mengundang saya menjadi pemateri, salah satu pemateri di acara kita hari ini, yaitu tentang penyembelihan hewan halal untuk kurban. Ini bertepatan sekali dengan momennya, karena beberapa hari lagi insya Allah Sabtu atau Minggu kita akan masuk ke Lebaran Haji, di mana nanti akan ada penyembelihan hewan kurban. Saya mohon maaf karena terlambat bergabung, karena sebenarnya saya ada acara juga hari ini di lapangan gitu bersama mahasiswa, tapi alhamdulillah bisa bergabung di akhir ini. Kemudian untuk mempersingkat, mungkin saya akan share screen. Sebelumnya ucapan hormat, terima kasih, kemudian dan lainnya saya tumpangkan ke yang sebelumnya. Sudah bisa saya share screen, Pak Miftahul? Sudah, silakan. Oke. Oke, Bapak Ibu, mungkin di materi sebelumnya ya sama Ibu Dr. Hewan Sofia, kemudian tadi dari ada Bapak yang ini juga, Bapak siapa? Mohon maaf tadi Pak Miftahul. Pak Ikhlas ya, Pak Ya, Ikhlas. sudah menyampaikan beberapa materi ya terkait hewan kurban ini, dan untuk sekarang mungkin saya akan menyampaikan tentang bagaimana penyembelihan hewan kurban yang halal, kemudian bagaimana dagingnya supaya higienis. Nah, untuk ini ada hal yang harus kita perhatikan dalam penanganan hewan kurban ya. Pertamanya sebelum hewan disembelih, kita harus memperhatikan beberapa hal yang harus itu diantaranya adalah ternak itu sebaiknya diistirahatkan minimal 24 jam sebelum disembelih. Ini tujuannya supaya dia tidak stres. Karena kalau ternaknya stres itu akan banyak pengaruhnya, ini termasuk ke dagingnya, kemudian kualitas dan proses pengeluaran darah dari ternak juga akan terganggu kalau ternaknya stres. Namun demikian, kalau kita lihat sekarang ini ya, panitia kurban umumnya menerima hewan kurban itu pas di hari H. Jadi pagi hari sebelum penyembelihan gitu ya. Karena ini supaya kita tidak perlu menyediakan kandang lagi, kemudian mungkin biaya juga lebih efisien. Kalau kita
sediakan kandang, artinya kita harus mencari orang yang mengurus ternak gitu ya. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ya, ini tradisi di masjid-masjid ya biasanya atau musala itu hewan kurban itu didatangkan beberapa hari sebelum, bahkan bisa jadi sebulan sebelumnya gitu ya. Dan nanti ada panitia yang menggembalakan atau mengurus ternak. Tapi sekarang agak bergeser tradisi itu sedikit. Namun demikian kalau memang terpaksa ternak itu 24 jam, maksudnya pagi hari itu didatangkan itu hewan kurban, mudah-mudahan maksudnya proses transportasinya yang dijaga, bagaimana dalam transportasi itu dia tidak stres. Kalau stres pasti aja ada, tapi bagaimana kita mengkondisikan supaya transportasi itu senyaman mungkin gitu, sehingga ternak itu tidak stres. Kemudian sama dengan kita manusia itu, ternak itu tidak diperlakukan secara baik. Kalau bahasa kaminya orang peternak itu adalah pri kehewanan gitu ya. Kalau manusia adalah pri kemanusiaan, kalau kita adalah pri kehewanan. Karena tujuannya ya tadi, salah satunya supaya tidak stres, kemudian jangan sampai ternak itu merasa tersiksa, apalagi dia sampai terluka dan kesakitan gitu ya. Dan itu harus kita jaga. Kemudian sebelum dipotong ini sebaiknya pemeriksaan kesehatan ternak itu oleh dokter hewan. Mungkin Bu Sofia sudah menjelaskan tadi, apalagi sekarang kita wabah PMK itu sedang banyak gitu ya di beberapa tempat. Tadi saya dengar dari Bu Sofia hampir semua kabupaten kota itu sudah terjangkit wabah PMK, dan ini harus kita jadi perhatian serius untuk kita panitia kurban. Jadi sebaiknya untuk ternak yang kurban ini minta surat dari penjual hewan kurban. Biasanya sekarang saya sudah koordinasi, maksudnya nanya kemarin ke Dinas Kesehatan Hewan, kemudian juga Dinas Pertanian Kota atau Kabupaten, mereka menyediakan surat keterangan sehat, dan itu sudah menjadi ininya sekarang, katanya menjadi tugasnya sekarang. Jadi silakan Bapak Ibu panitia kurban untuk meminta surat keterangan sehat dari ternak tersebut. Bahkan surat keterangan sehat itu dari info yang saya dapatkan itu per ekor sapi. Jadi ini sapinya jenisnya ini, terus kemudian dengan telinga begini, dengan ciri-ciri begini, bahwa itu dinyatakan sehat, dan itu adalah pemeriksaan kedokteran hewan. Dan ini harus menjadi perhatian serius untuk kita sekarang, dimanapun panitia kurban. Kalau dulu mungkin tidak terlalu ini diperhatikan, tapi untuk sekarang dengan mewabahnya PMK di Sumatera Barat itu sudah hampir semua kabupaten kota, itu ini harus kita lakukan untuk kenyamanan termasuk keamanan daging nanti yang akan kita konsumsi. Kemudian tata cara penyembelihan halal gitu. Untuk tata cara penyembelihan halal itu ternak biasanya ini Bapak Ibu sudah biasa juga melakukan ya, panitia kurban hendaknya direbahkan ya dengan tidak membanting. Bahkan sebenarnya ada teknik perebahan itu berbagai macam. Ada yang pakai tali simpul, kalau ada ya dengan mengajak dengan sehingga masa dan dan tangan hewan ketika ini ingin untuk saat pembelian. Kemudian ini sudah dilihat juga dari umat
Maaf, sepertinya ada gangguan sinyal di lokasi Pak Ibu. Mungkin kita tunggu sebentar ya, sehingga beliau bisa bergabung kembali bersama kita. Mohon maaf Bapak Ibu, saya akan lempar dia lagi. Nah, kemudian penyembelihan yaitu dengan Maaf, share screen-nya belum share screen-nya belum ada. Screen-nya belum ya? Ya, coba Oke. ulang lagi. Oke. Sedang loading kali ya. Di sini saya sudah share screen. Udah kelihatan Bapak Ibu? Masih menunggu nih. Ya. Ini udah Sudah? mulai masuk. Ya, oke, sudah. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai umat Islam tentu ini tidak boleh kita lupakan supaya apa yang kita makan dari penyembelihan itu tidak hanya hewan kurban ya, itu harus menyebut dengan nama Allah. Nah, untuk penyembelihan ternak itu kita menyembelihnya adalah dengan memutus 3 saluran. Apa itu 3 saluran? Itu ada saluran makanan, kemudian ada pembuluh darah dan saluran nafas. Jadi kalau istilah kami peternakan ada kerongkongan, ada tenggorokan, kemudian ada pembuluh darah. Dia letaknya di bagian leher semuanya. Jadi ini harus putus semuanya. Tetapi juga tidak boleh putus kepalanya, hanya memutus 3 saluran ini dengan sekali tekan tanpa mengangkat pisau dari leher. Jadi kalau misalnya kambing mungkin bisa ya sekali tekan, tapi kalau untuk sekali jalan. Tapi kalau untuk sapi kalau tidak memungkinkan itu boleh lebih dari sekali, tapi usahakan tidak banyak dan tidak diangkat pisau dari leher. Kemudian untuk proses selanjutnya tentu kita tunggu itu hewan kurban itu ternak benar-benar mati sempurna. Apa tandanya ternak itu mati sempurna? Itu tidak ada refleks kornea mata, dia telah hilang. Kemudian aliran darah sudah tidak deras lagi mengucur. Nah kemudian itu untuk tanda hewan itu sudah benar-benar mati. Kemudian ini ada contohnya ya. Ini ada pembuluh darah, kemudian ada saluran makanan yang berwarna coklat. Yang kebiruan itu adalah pembuluh darah dan saluran pencernaan itu adalah yang kekuningan. Jadi kita memotongnya itu adalah semuanya harus putus dan dia berada di bawah telinga. Jadi berada di bawah telinga, jadi sejajar dengan telinga. Nah, arah potong itu ada satu tarikan dari bawah. Jadi usahakan dari bawah ke atas. Atau boleh juga dari atas ke bawah, tapi dianjurkan memang dari bawah ke atas gitu. Kemudian selanjutnya ada hal-hal yang dilarang sebelum ternak mati. Yaitu tentu saja kita tidak boleh kadang mencucinya atau menyiram dengan air, menyeret gitu ya, terus menguliti serta memisahkan kaki serta kepala. Itu harus kita benar-benar tunggu hewan tersebut mati dulu dengan tanda-tanda yang sudah disebutkan tadi. Nah, setelah dinyatakan mati sempurna, baru boleh dilakukan proses selanjutnya. Pengulitan diawali dengan membuat sayatan pada bagian tengah, biasanya itu bagian sepanjang dada dan perut. Nah, isi rongga dada dan rongga perut itu dikeluarkan tentu harus dengan hati-hati supaya lambung itu tidak robek. Kalau robek tentu dia akan keluar isi lambungnya. Kalau di peternakan istilahnya adalah rumen. Nah, rumen ini adalah berisi makanan untuk si sapi. Kalau dia misalnya sobek, tentu dia akan mencemari daging. Jadi usahakan hati-hati. Jadi sebenarnya sebaik mungkin sebelum ternak itu disembelih jangan diberi makan penuh ya, jangan diberi makan penuh karena kalau makannya penuh isi lambungnya itu
padat, jadi kemungkinan besar pada saat penyembelihan, pemisahan perut itu akan robek dan keluar cairannya, dan ini akan mencemari daging gitu ya. Kemudian jeroan dicuci, karena jeroan itu adalah dalaman gitu ya. Apa aja isi jeroan? Ada hati, kemudian ada paru, usus. Kalau di kita usus ini mungkin digemari juga ya di Sumatera Barat karena sering dibikin tambunsu. Kemudian ada rumen. Rumen itu adalah paru lawak kalau istilah kita, dan itu ada beberapa bagian juga. Kalau di istilah peternakan itu ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Jadi dia 4 bagian ini harus dicuci. Kalau tidak dicuci tentu dia akan menimbulkan bau sebelum kita distribusikan. Akan tetapi daging tentu tidak kita cuci. Sehingga dalam pendistribusiannya itu maksimal 8 jam setelah penyembelihan. Nah, karena jeroan itu dicuci, daging tidak dicuci, jadi nanti pada pendistribusiannya usahakan daging itu tidak tercampur dengan jeroan. Jadi dia terpisah gitu ya. Ini tadi stres pada hewan kurban yang harus kita hindari karena itu banyak akibatnya, sama dengan kita manusia juga. Kalau sudah stres itu akan banyak terganggu sistem hormonal, kemudian sistem enzimatik dan lainnya dalam proses metabolisme ternak. Nah, ini kalau sapi pada saat kita sembelih itu dia berada pada kondisi stres, itu akan mengurangi kualitas daging. Kualitas daging itu salah satunya adalah ditandai dengan warna daging yang gelap. Nanti akan ada gambarnya ya. Jadi kalau misalnya dia stres, kita potong, itu nanti dagingnya akan berwarna gelap. Nah, apa ciri-ciri sapi yang stres sebelum kita potong? Kita lihat misalnya lidahnya menjulur, kemudian keluar saliva atau liur. Kemudian sering minum dan kencing, gelisah, kemudian ekornya bergerak terus gitu. Itu salah satu menandakan sapi kurban itu adalah stres, dalam kondisi stres gitu. Nah, ini contohnya, ini daging. Ini adalah yang agak kegelapan, itu adalah sapi yang kita sembelih berada pada kondisi stres, tapi kalau dia tidak stres itu dagingnya cerah. Ya. Nah, ini kalau bisa dilakukan gitu, tapi saya lihat di masjid ini juga jarang dilakukan, tapi ini tidak sepenting pemeriksaan hewan kurban yang saat ini dilakukan sebelum disembelih karena terkait PMK. Kalau ini adalah setelah disembelih, itu pemeriksaan kesehatan daging, kemudian organ tertentu yang dilakukan setelah penyembelihan. Ini untuk memutuskan apakah daging dan jeroan aman dikonsumsi. Karena kadang-kadang bisa kejadian hati itu ada cacing, ya. Jadi kalau hati mengandung cacing itu kadang-kadang ada seperti tanah di dalamnya, kemudian keluar benar-benar cacing, itu tentu tidak layak kita konsumsi dan itu harus kita musnahkan hatinya. Jadi tidak bisa kita distribusikan. Akan tetapi kalau kita temui hati itu ada cacing dan daging tetap aman dikonsumsi. Nah, setelah kita sembelih, nah tentu kita harus juga memperhatikan bagaimana daging itu yang higienis. Higienis itu artinya bersih, kemudian aman gitu ya. Salah satunya itu harus ada petugas yang mengerti tentang kehigienisan. Apa saja yang mesti dilakukan petugas kurban itu menjaga tentu kebersihan tangan dan pakaian. Usahakan tidak bersin batu langsung di depan daging karena bakteri terbanyak itu adalah di mulut gitu ya. Jadi khawatirnya itu akan pindah. Kemudian petugas mencuci tangan dengan sabun air sebelum dan sesudah, ini sudah umum sebenarnya dilakukan. Nah, penyimpanan daging itu harus selalu terpisah dari jeroan. Ini yang saya sampaikan tadi, jangan sampai tercampur. Mungkin ini yang sering, yang belum
dilakukan lah ya sama panitia kurban kebanyakan. Mungkin ada beberapa, tapi saya lihat di beberapa masjid atau musala tempat kurban biasanya disatukan saja antara jeroan dan daging. Jadi pada ini anjurannya adalah supaya dipisah. Mungkin masuk kantong ini kantong kecil jeroan, nanti baru digabung lagi ke satu kantong gitu ya. Kemudian tidak diletakkan langsung pada lantai atau meja, tetapi di alas plastik atau dalam wadah yang baik. Mungkin perlu saya sampaikan juga kenapa tidak boleh dicampur gitu ya. Karena seperti kita tahu tadi, jeroan itu adalah banyak mikroba di dalamnya. Kemudian dia kita cuci, rumen itu harus kita cuci. Usus itu harus kita cuci. Kalau tidak dicuci, tentu tidak mungkin kita distribusikan karena itu bakteri akan cepat busuk gitu ya. Nah, kalau kita campur dengan daging, sementara daging itu tidak perlu dicuci dalam penyimpanannya. Baik nanti ketika sampai di rumah gitu, yang setelah kita bagikan itu dalam penyimpanan daging itu tidak perlu dicuci. Sementara kalau rumen itu memang harus kita cuci atau jeroan itu harus kita cuci. Jadi nanti menambah air juga dan mengurangi daya tahan daging gitu dalam penyimpanan. Kemudian daging dan jeroan tidak dibiarkan tersimpan pada suhu kamar. Suhu kamar kita adalah 25 sampai 30 derajat Celcius lebih dari 4 jam. Kemudian pengemasan dan pendistribusian daging beserta jeroan ini harus dalam wadah plastik yang terpisah. Nah, ini juga ya dengan kantong plastik yang berwarna putih. Sebenarnya plastik itu pada umumnya mungkin Bapak Ibu panitia kurban juga sudah mengetahui bahwa plastik yang berwarna hitam itu adalah sudah beberapa kali daur ulang. Beda dengan plastik yang tidak berwarna, dan itu tentu karsinogeniknya lebih tinggi. Ya, jadi kalau bisa usahakanlah senyaman mungkin daging itu kita distribusikan. Lebih baik lagi yang bening plastiknya gitu ya. Tapi kalaupun memakan biaya, kalau tidak bisa jadi plastik yang putih atau yang tidak hitam. Karena dalam proses daur ulang plastik, dari yang saya dapatkan informasi, kalau misalnya plastik hitam itu dia sering lebih dari 5 kali daur ulangnya, sedangkan kalau plastik yang tidak berwarna hitam itu tidak sampai segitu gitu, paling 2 atau 3 kali. Mungkin Bapak Ibu kimia lebih tahu ya, Pak Miftahul yang jurusan kimia. Nah, kemudian jika memungkinkan gitu ya, sekarang kita akan peduli sekali dengan lingkungan. Jadi bagaimana kita menjaga lingkungan. Kalau memungkinkan panitia kurban itu kita buat kemasan yang ramah lingkungan gitu. Memang di beberapa tempat sudah ada yang melakukan ini. Ini pakai yang dari bambu ya, besek apa bahasa kitanya itu ya. Ini bisa dipesan sebenarnya. Kalau dalam jumlah banyak dia juga enggak terlalu mahal gitu. Jadi kita masuk dalam besek kemudian ada daun gitu ya. Ini jika memungkinkan. Jadi ini kalau kita kemas seperti ini artinya kita sudah berperan untuk menyelamatkan lingkungan, pencemaran lingkungan. Jadi mungkin itu dari saya. Kalau ada ini saya pertanyaan atau diskusi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Hera Dwi Triani. Bapak Ibu hadirin para mahasiswa semuanya, demikian materi yang sangat bermanfaat bagi kita ya dari Bu Hera tentang bagaimana kita mengemas daging, kemudian menyampur daging sampai dengan kemasan dan sebagainya. Semoga bisa kita manfaatkan nantinya setelah hari raya nanti. Bapak Ibu hadirin semuanya, silakan kalau ada yang ingin bertanya kepada pembicara kita ini, kami sediakan waktunya. Baik, sepertinya juga tidak ada nih. Baik Bapak Ibu semuanya, kemudian sesuai dengan janji kami ya, kita ada door prize untuk acara ini, kita ada door prize. Akan ada pertanyaan dari Pak Ikhlas dan juga Bu Hera, dan bagi yang bisa menjawabnya silahkan untuk, dan benar nanti akan ada hadiah menarik dari
panitia. Silakan dijawab ya, mungkin bisa langsung dituliskan di sini di layar chat, dan nanti yang pertama menjawab dan benar itulah yang akan mendapatkan door prize-nya. Dan yang menerima door prize agar menuliskan nomor handphonenya nantinya. Baik, silakan mungkin Garbu Hera dulu ya untuk menyampaikan pertanyaan dan juga memastikan jawaban mana yang benar. Yang cepat, yang benar itu yang dapat peringkat ya, yang dapat door prize-nya. Bisa Bu Hera membuat soal? Ya. Ya, Berapa silakan. pertanyaan Pak Miftahul? Satu saja, Bu. Oh, Satu satu. saja, ya. Ini pertanyaannya dari saya. Ya, oke. Ya, silakan, Ini, silakan. ya, pertanyaannya boleh dijawab di kolom chat ya Pak Miftahul ya, atau Iya, betul, raise hand? diketik ya. Oke. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ciri-ciri sapi stres. Jadi sapi kurban dalam keadaan stres sebelum dipotong, apa saja ciri-ciri sapi kurban yang stres yang harus kita hindari? Oke, silakan Bapak Ibu semuanya. Tentang hewan stres gimana ciri-cirinya? Ya, hadirin mahasiswa terutama ya, silakan. Oh, sudah termasuk. Itu Pak Ulyani apa yang menyembah itu, ada sekali menyembah itu. Ya. Gimana Bu Hera, sudah termasuk jawabannya? Belum puas, belum memenuhi ya? Ya. Dari Pak Andi Masih Desta belum lengkap dan Pak ya. Roni Dia Jarlis. ada beberapa. Oke, silakan. 3 lah minimal, 3. Empat lah ya. Share dulu PowerPoint-nya, Bu Hera. Share dulu PowerPoint-nya, mulai lengkap jawabannya. Oh, ada Pak Dekan. Ya, Pak Dekan. Nyimak kalau dari bisa- tadi, tapi nggak Bapak nggak bisa buka kamera ini, penyimak dari tadi. Oh iya, makasih Pak. Ya, 4 Sambil ya, ada menunggu 4. Pak Mifta. Iya, Pak Dekan. Pak Mifta, sambil Ya. menunggu next time bulan Juli, insya Allah Bu Hera sudah bergabung dengan kita. Oh iya, tadi udah kita sampaikan juga Pak Ya. Dekan berbagi berita ini. Nah, insya Allah. Beliau dosen peternakan yang bergabung dengan Iya. kita, insya Allah ya. Hmm. Kita usahakan. Iya, dan bila, Amin ya Lanjut, Pak. lanjut. bila juga mau bergabung di Pusat Kajian Halal nih, Pak Dekan. Iya, Oh iya, Bapak. nanti kalau sudah bergabung dengan UMP, otomatis beliau kita masukkan ke tim halal kita. Iya, insya Allah. Ya kita makin kuat, nanti tim halal makin kuat. Ya. Insya Allah, insya Allah. Ya, makasih Pak Dekan. Ini memang kami tunggu ya Pak. Mudah-mudahan bisa segera bergabung dengan UNP. Jadi statusnya sudah resmi. Jadi saya kemana-mana bisa bawa nama UNP lagi Pak Dekan. Siap, dokumen kita sudah dikirim ke kementerian semua. Mudah-mudahan minggu ini keluar Pak Mif. Ya. Silakan ada yang menjawab, saya nggak bisa jawab. Amin. Tapi satu aja Bu Hera, kalau sapi korban di tempat saya itu kalau stres dia loncat-loncat begitu. Kayak Ya. mau melepaskan diri. Nah, itu. Kemudian matanya terbelalak. Kemudian suka nendang-nendang orang. Nah, 3 Bro kan. Yang Iya. terakhir kayaknya dia Itu- menangis begitu. 4 Itu kan. stres tingkat tinggi ya Pak Dekan ya. Itu sapinya stres tingkat Iya, tinggi. iya. Pak Dekan Iya. dia punya sapi kurban banyak Pak Miftahul. Ada 100 ekor lebih. Ya, Alhamdulillah. Ya. Belum ada jawaban. ya silakan tambahan lanjut nih. ya. Nah, Ya, silakan hadirin. Bapak Ibu semua. Ini ada sudah benar sih ada 3, ada 1 lagi yang belum gitu ya. Mudah-mudahan ada peserta yang menjawab lebih lengkap gitu, ada 4. Ini Bu Hera, Ya Pak. kotorannya atau BAB-nya mencret apa sih namanya? Keluar kotoran dari belakang itu tapi tidak normal gitu. Kayak apa sih, kayak orang mencret apa istilahnya? Saya mohon maaf kalau salah istilahnya. Ya, Pengalaman fesesnya lebih melihat saja encer. sih sapi di rumah. Nah gitu, kayak bocor gitu apa Ya. ya istilahnya? Orang diare gitu ya. Fesesnya lebih encer ya Pak Dekan ya. Nah, Ini ya, pengalaman saya nggak tahu praktisi istilahnya. sebenarnya lebih update loh Pak Iya. Miftahul daripada Oh, iya. yang akademisi.
Jadi gimana kesimpulannya nih? Yang benar siapa nih, Bu Era? Pak Andri Animista, Pak Aroni Jarlis, atau Pak Dekan nih? Udah lengkap semua atau belum? Kenapa Pak? Ini udah lengkap jawabannya atau belum nih? Dengan Oh, proses saya jawabannya. tadi? Ya. Ya. Kalau tidak ada yang jawab atau kita, oh dia sama jawabannya. Jadi siapa yang duluan? Ini ada satu lagi nih yang ini sama dengan kita loh. Kalau kita misalnya dalam kondisi stres sering ke kamar mandi bukan? Ya. Nah, si sapi juga begitu. Jadi bagaimana menangani sapi itu sebenarnya sapi itu sama dengan kita gitu. Hanya bedanya dia makan rumput, kita enggak gitu ya. Jadi yang lainnya jadi menjaga dia kondisinya supaya tidak stres juga sama dengan kita. Buat dia senyaman dan sehappy mungkin gitu. Oke. Jadi Oke. sering Ya, baik. jadi mungkin ini ada tambahan yang kurang untuk melengkapkan. Tadi Pak Dekan juga menambahkan pengalaman pribadi, pesesnya encer, kemudian loncat-loncat, nendang-nendang gitu ya. Kalau sudah stres tingkat tinggi dan bahkan sering lepas gitu sama panitia kurban, dikejar gitu. Pernah sering juga kejadian seperti itu dan itu harus kita jadi perhatian bagaimana hal-hal seperti itu tidak terjadi. Ini yang kurang jawabannya itu adalah sapi sering kencing gitu atau mengeluarkan urin. Jadi itu tambahan jawabannya, tapi bagaimanapun kita apresiasi ya Pak Miftahul untuk HA. Siapa HA ya? Henry Animista. Siapa? Ha, ini Henry Animista ya. Itu paham tuh Bu. Vera paham itu HM. Henry Animista beliau itu. Oh iya ya, selamat untuk dosen Pak ekonomi. Gitu. Oh ya, selamat untuk Pak Andi ya, Andi. Oke. Henry Animista. Oke. Ya. Oh ya, oke, Pak Andi Mesta. Selamat nanti... ya Pak, nanti silakan dihubungi panitia ya Pak Miftahul. Iya, silakan ya, dihubungi terima panitia ya, Pak Andi kasih Mesta, semuanya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang baik sengaja atau tidak sengaja. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Era ya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Soal-soalnya. Pamit ya Pak Dekan, kami sekarang lagi di lapangan. Ya Bu Era ini punya 20 macam masakan yang sudah memenuhi rekomendasi halal Pak Miftah. Beliau punya produksi makanan yang dikelola secara halal. Ya mungkin ke depan bisa juga jadi buat peramai kegiatan kita kalau kita lakukan secara offline nanti Pak Miftah. Baik, insya Allah. Nanti bila dia ngurus sertifikasi sama LPHWNP nanti. Pak. Nanti kalau Pak Miftahul pulang nanti bisa saya ini Pak Dekan, tinggal panggil ke rumah. Jaraknya hanya tidak sampai 1 kilo rumah kami Pak. Wah, itu sudah masuk hal-hal yang pribadi ini. Baik. Oke, Bapak Ibu semuanya, masih ada satu lagi ya. Kita masih ada satu door prize di Pak Ikhlas. Betul beliau ada kegiatan. Kita meninggalkan soal buat kita bersama. Nah, soalnya adalah dibacakan ya. Sama seperti tadi Bapak Ibu dan juga para mahasiswa yang cepat benar itu akan mendapatkan door prize dari panitia. Soalnya adalah sebutkan bagian yang harus putus ketika menyembelih hewan agar penyembelihan sempurna. Kami ulangi, sebutkan bagian mana yang harus putus ketika menyembelih hewan agar penyembelihan sempurna. Saya boleh jawab, ya. Saya boleh ikut, Pak. Boleh. Nah, praktisi sudah karena sudah pengalaman luar biasa ya, terutama kepada adik-adik mahasiswa nih. Kalau mengikuti presentasi, kayaknya soalnya muncul 2 pembicara dari Bu Sofia juga muncul, kemudian dari Pak Ikhlas juga muncul, dan Ibu Hera pun kalau juga ada 3 malah ya. 3 pembicara menyampaikan hal ini. 3 hal yang putus sebagai hewan ketika disembelih. Kalau tidak sempurna. Silakan. Bagian mana yang harus putus dari hewan ketika dilakukan pemotongan? Dari Laras dan Yis, 2 orang ya. Ya. Vena jugularis, kemudian ini bahasa peternakan nih Pak Miftahul, mahasiswa saya nih. Kami lagi di lapang sekarang bersama mereka. Waduh, ini gimana nih? Saya nggak paham nih jawaban dari Pak Ikhlas, kuncinya beda nih Bu. Iya. Kunci dari Pak Ikhlas beda nih jawabannya, saya nggak paham nih apa itu. Ciri-ciri tadi aja Pak Miftahul.
Iya, iya. Baik. Kalau jawaban kuncinya saluran pernafasan atau fulkum. Yang mana yang pas itu, Bu? Benar nih. Kemudian saluran Ya. makanan atau mari, dan kedua pembuluh darah atau wajadain. Jadi Pak Ikhlas memberikan jawaban dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Ini jawaban dalam bahasa ilmiahnya. Jadi gimana nih, Bu Era, benar apa tidak? Ya, ada Benar, beberapa ya? yang masuk, ada yang tidak, Pak Miftahul. Oh, gitu. Oke. Jadi baik, silakan yang lain. Yang lain untuk memberikan jawaban. Kalau masih ingat yang saya sampaikan tadi, tuliskan aja ya, karena ini belum final ini jawabannya. Silakan. Ini kita belum final nih, karena masih menunggu jawaban yang paling tepat. Silakan. Itu sekitar beberapa detik ke depan. Kalau tidak, kembali kepada yang satu-satunya penjawab yang ini, walaupun belum sempurna. Baik, ini Bu Era, ini punya kapasitas untuk jawab nih. Bagaimana nih? Ada Miftahul Dia Ultok, ini sama namanya dengan saya. Gimana Bu Era? Saluran pernafasan, saluran makanan, dan pembuluh darah. Mana yang benar antara vena laras dan biis dengan Miftah Dia Ultok? Ya, kalau bahasa awamnya ini saluran pernapasan, saluran makanan, pembuluh darah gitu ya. Memang saya tadi menyampaikannya dengan bahasa yang awam supaya para panitia kurban bisa memahami. Tapi kalau bahasa ininya, bahasa ilmiahnya gitu ya, kalau esofagus itu adalah saluran pernapasan, kemudian arteri itu adalah pembuluh darah, tapi ada yang kurang adalah kerongkongan atau saluran makan gitu untuk yang jawaban laras. Jadi mungkin kita ini yang siapa nih, Miftahul Dio ya, Bapak Miftahul Dio. Mahasiswa, ya silakan. Betul. Oke, jadi kesimpulannya Miftahul Dio yang benar, Bu ya? Ya. Oke, ya selamat kepada Miftahul Dio Ulhaq, bisa mendapatkan door prize di panitia. Nanti kami akan japri secara langsung ya tentang door prize nih. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, para hadirin undangan kami dan juga para mahasiswa yang hadir, kita harus sampai kepada ujung dari acara kita pada kali ini. Dan jazakumullah khairan atas partisipasi semuanya ya. Semoga apa yang kami sampaikan, kami sediakan pada pagi hari ini mampu memberikan manfaat untuk kita bersama untuk menyambut akhir Hewan Kurban nanti. Insya Allah kita akan ada halal pas ya, rutin setiap bulan Bapak Ibu semuanya. Dari kita akan mencari tema-tema yang kontekstual dan lagi aktual, lagi hangat gitu untuk disampaikan dalam topik-topik halal kelas yang kami adakan secara rutin. Dan kita juga ada channelnya nanti insya Allah di mana dokumentasi dari acara kita ini bisa diakses kapan saja, di mana saja di channel YouTube dari Pusat Kajian Halal WP. Baik Bapak Ibu semuanya, kita bisa tutup dan silakan kepada MC untuk menutup acara ini secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron pada Pak Miftah dan juga pemateri-pemateri luar biasa telah memberikan materi. MC sudah atau saya wakili aja ya? Ya, dia Ustaz. Bismillah. Tes. Untuk doa ada Ustaz? Untuk doa? Tidak ada. Langsung aja tutup. Baik. Mungkin langsung saja kita tutup untuk acara kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang, dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sebagai MC jika ada salah jangkal mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Bapak Ibu semuanya, layar akan kita tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa